Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Para musyrikin Mekah mulai gusar mendengar berita orang-orang Muslim Mekah yang sudah banyak meninggalkan Mekah menuju kota Yasrib. Mereka itu khawatir ajaran Nabi Muhammad SAW akan semakin menyebar meluas, dan di sana kekuatan Islam akan bertambah kuat. Pada akhirnya akan menyerang kekuatan mereka di Mekah. Para orang-orang Quraisy berkumpul di Darun Nadwah untuk membahas strategi pencekalan Nabi Muhammad SAW. Agar gagal meninggalkan kota Mekah, akhirnya diputuskan sebuah keputusan bulat untuk mengeksekusi Nabi Muhammad SAW agar nantinya pembunuhan tersebut tak mendapatkan tuntutan balas dendam dari Bani Abdi Manaf suku klan Nabi Muhammad SAW. Mereka bersepakat agar melakukan eksekusi haruslah dari para pemuda-pemuda yang cukup gagah dan berani dari koalisi berbagai suku bangsa orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi tempat tidurnya. Nabi Muhammad SAW meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dengan Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali pun diperintahkan untuk mempersiapkan barang-barang amanah penduduk Mekah untuk dikembalikan pada pemiliknya. Pagi dini hari sebelum Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumah, para pemuda Quraisy dengan pedang terhunus telah mengepung sekeliling rumah Nabi Muhammad SAW yang siap membunuhnya. Jika keluar meninggalkan rumah, nah itulah Rasul itu dikelilingi oleh orang-orang Quraisy. Pas itulah turunlah Jibril membawa wahyu, dan kami adakan dinding di hadapan mereka dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup penglihatan mereka, dan sekali-kali mereka tidaklah dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 9. Nabi Muhammad SAW membaca wahyu itu sembari meniupkan ke arah luar rumah. Nah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, sekelompok pemuda kafir musyrikin itu dibuat kantuk berat dan tertidur pulas menjelang petang. Nabi melangkah meninggalkan rumah beliau dengan tenang. Setelah terbangun, mereka segera memasuki rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, tidak lagi mendapati Nabi, kecuali hanya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sedang berbaring di kasur menggantikan posisi Nabi. Misi orang Quraisy tersebut membunuh Nabi Muhammad SAW berakhir gagal. Di siang hari itu, hari Senin, Nabi mulai berhijrah meninggalkan kota Mekah. Langkah pertama beliau menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq dengan cara menyamar. Sampai di sana, Abu Bakar sudah siap menunggu dengan seekor unta dan perbekalan seadanya. Apakah Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta menuju Yasrib dan akan ditempuh sekitar 480 km atau bisa dilakukan dengan kendaraan unta selama 10 hari. Di rumah Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW mengatur strategi hijrah agar dapat mengelabui kafir Quraisy yang pasti akan melakukan pengejaran hingga ke Yasrib. Nabi memutuskan memutar haluan mengambil jalur berlainan ke arah selatan menuju negeri Yaman. Sedangkan untuk menuju Yasrib seharusnya ke arah utara dengan cara bersembunyi dahulu di Gua Thur beberapa hari. Abu Bakar pun membagi tugas-tugas khusus pada putranya Abdullah bin Abi Bakar sebagai intelijen pencari informasi tentang pergerakan kafir Quraisy
yang melaporkan serta malam ke Gua Tur. Sedangkan putrinya Asma bin Abi Bakar bertugas sebagai pemasok makanan susu dan daging setiap hari selama persembunyian. Pembantunya Amir bin Fahiro dipertahankan mengembalakan kambing di sekitar Gua Tur untuk menutup bekas jejak unta milik Abu Bakar di atas padang pasir agar rutenya itu hijrah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tidak dapat dilacak oleh orang-orang kafir Quraisy. Pemuda-pemuda kafir Quraisy sempat melakukan penyisiran hingga Gua Tur. Mereka hampir saja menemukan persembunyian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Hampir saja keduanya tertangkap dan terbunuh. Abu Bakar sedemikian khawatirnya Nabi Muhammad SAW terbunuh, maka turunlah surat At-Taubah ayat 40 di mana Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati kekasihnya. Janganlah takut dan sedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Wahyu tersebut Nabi Muhammad SAW ucapkan untuk menenangkan hati Abu Bakar As-Siddiq. Allah pun menyelamatkan mereka berdua dengan memerintahkan sepasang burung merpati bersarang di mulut gua serta sarang laba-laba yang mengindikasikan bahwa gua tersebut sudah lama belum pernah dimasuki seorang pun, sehingga orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin Umayyah bin Khalaf batal memasuki gua itu. Pada hari ketiga, selesai kesepakatan yang pernah dibuat antara Abu Bakar dengan Abdullah bin Arqayyad, dia datang ke Gua Tur untuk bekerja sama membantu sebagai orang yang dibayar sebagai petunjuk jalan menuju Yasrib dengan mengambil jalan yang tidak bisa dilalui orang. Padahal Abdullah bin Arqayyad itu disebut juga Abdullah bin Uraykid. Ini seorang musyrikin Mekah yang menawarkan jasanya secara profesional. Nabi SAW membutuhkan seorang pemandu disebabkan rute perjalanan yang mereka tempuh bukan rute perjalanan yang biasa ditempuh oleh kebanyakan orang-orang, tetapi rute alternatif yang tidak banyak diketahui untuk menghindari pengejaran kafir Quraisy. Di hari ketiga, Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar beserta Abdullah Al-Qayyad mulai melakukan perjalanan hijrah dengan menggunakan seekor unta dengan rute memutar balik arah tujuan menuju Yaman. Kafir Quraisy yang gagal menemukan jejak Nabi Muhammad SAW mengadakan sembara diumumkan di pasar Ukas dan sekeliling Ka'bah bahwa siapa saja yang berhasil menangkap Nabi Muhammad SAW hidup atau mati akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Seorang kafir Quraisy bernama Suraqah bin Malik Al-Mujdali ini tertarik dengan hadiah itu, tertarik dengan sembaran itu. Dia segera memacu kudanya untuk melakukan penyisiran sekaligus pengejaran hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Di tengah gurun pasir yang cukup luas, Suraqah menangkap bayangan 3 orang yang sedang melakukan perjalanan menuju arah ke Madinah. Dengan pedang terhunus, dia memacu kedua kudanya dengan penuh semangatnya, namun beberapa kali kuda jatuh terjungkal. Suraqah yang berniat membunuh Nabi Muhammad SAW terjatuh hingga ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Suraqah menyadari kesalahannya. Dia meminta ampunan dan menyatakan masuk Islam. Di hari ketiga, hari Kamis, tibalah Nabi Muhammad SAW di desa Quba. Selama beberapa hari di sana, Nabi sempat mendirikan sebuah masjid. Itu masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam. Sampai hari ini juga dinamakan Masjid Quba, terkenal dengan Masjid Quba.
Hari Jumat di Kuba, Nabi Muhammad SAW bertemu kembali dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menyusulnya. Di sini pula lah Nabi menerima keislaman Salman Al-Farisi serta pemeluk agama Kristen yang berasal dari negeri Persia. 4 hari di Kuba, 4 hari di Masjid Kuba ini Nabi dan para sahabatnya melanjutkan perjalanan memasuki Yasrib. Nabi ditemui oleh Jubair bin Awam di saat usia 21 tahun yang membawakan jubah putih agar dikenakan Nabi Muhammad SAW saat masuk Yasrib. Perjalanan hijrah Nabi berlangsung selama 14 hari, meski biasanya sudah bisa sampai dalam waktu perjalanan 10 hari. Disebabkan Nabi Muhammad SAW bertahan di Gua Tur selama 3 hari, para penduduk itu di Madinah selalu menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sebuah tempat bernama Harroh, di sebuah perbukitan batu hitam yang memungkinkan bisa melihat rombongan Nabi dari kejauhan. Tetapi pada hari Senin 16 Rabiul Awal atau bertepatan 20 September 622 Masehi, disambut sukacita oleh segenap orang-orang Yasrib dengan sambutan tabuhan gendang, rebana disertai syair Tola'al Badru Alaina. Nabi Muhammad SAW memasuki kota Yasrib. Kedatangannya Rasulullah SAW di Yasrib ini diperebutkan oleh penduduk kaum muslimin. Mereka berebut menarik tali kekang unta beliau untuk mengajak Nabi Muhammad SAW bertempat tinggal di rumah-rumah mereka. Namun Rasulullah SAW meminta biarlah untanya sendiri yang menentukan di mana beliau bertempat tinggal. Unta ditunggangi oleh Rasulullah SAW akhirnya berhenti di pekarangan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Disitulah Rasulullah SAW memulai bertempat tinggal beberapa bulan sebelum akhirnya beliau membangun Masjid Nabawi dan beberapa kamar untuk beliau tinggal di atas sebuah tanah yang dibeli dari kakak beradik yatim piatu di Yasrib. Tak lama kemudian Rasulullah SAW mengubah nama Yasrib menjadi kota Madinah Al-Munawwarah yang artinya kota baru yang bersinar. Khalifah Umar bin Khattab menjadikan peristiwa hijrah pada tahun 622 Hijriah atau bertepatan dan 622 Masehi. Yang dimana tahun 262 Masehi ini di sini dijadikan momentum awal tahun baru Islam 1 Hijriah dalam penanggalan umat Islam hingga hari ini. Pengertian hijrah berasal itu dari bahasa Arab ya, artinya meninggalkan, menjauhkan diri dan berpindah tempat. Adapun seorang bisa dikatakan hijrah jika telah memenuhi 2 syarat, yaitu pertama sesuatu yang ditinggalkan dan kedua ada sesuatu yang dituju. Kedua-duanya harus dipenuhi oleh seseorang yang berhijrah, meninggalkan segala hal yang negatif, buruk, kondisi yang tidak kondusif menuju keadaan yang lebih baik, positif, dan kondisi yang kondusif dalam mengatakan ajaran Allah, dalam menegakkan ajaran Allah. Dalam konteks hijrah, sejarah hijrah ini, hijrah adalah kegiatan berpindah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah, yang mana tujuannya itu mempertahankan dan menegakkan risalah Allah SWT berupa akidah dan syariat Allah, syariat Islam. Secara garis besar, hijrah terdiri dari 2 macam. Hijrah makaniyah pertama, kedua hijrah maknawi.
Hijrah maknanya itu meninggalkan suatu tempat selama masa kenabian. Peristiwa hijrah maknanya terjadi ada 3 kali. Pertama itu ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah sebagai hijrah pertama adalah hijrah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka meninggalkan Mekah menuju Habasyah, Ethiopia, Abyssinia, dalam rangka mencari tempat yang lebih aman. Soal politik itu karena di Mekah kaum musyrikin terus melakukan tekanan, intimidasi, dan ditribulasi kepada para pengikut sahabat Nabi Muhammad SAW. Kedua, ke Taif. Hijrah ke Taif sebagai hijrah kedua adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah Abu Thalib, paman dan sekaligus penjamin beliau, telah wafat. Maka kaum musyrikin semakin berani mengintimidasinya terhadap diri beliau, Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah menuju Taif. Namun setelah sampai di Taif, ternyata Nabi SAW justru diusir oleh orang-orang para penduduknya. Hijrah ke Madinah atau Yasrib. Hijrah yang ketiga adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Hijrah ke Yasrib yang diubah namanya menjadi Madinah, memberikan harapan besar kepada masa depan dakwah Islam. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Madinah yang belakangan kemudian diubah namanya oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Madinah. Hijrah ini dilakukan pada tahun ke-13 kenabian 622 Masehi. Nah, itu yang pertama ke Habasyah, kemudian ke Taif, dan yang ketiga ke Madinah atau dulu Yasrib. Kemudian ada hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah ini pengertian ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, seorang muslim adalah seseorang yang menghindari menyakiti muslim lainnya dengan lidah dan tangannya. Sedangkan orang-orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari, Kitabul Iman. Secara maknawiyah, hijrah dibedakan menjadi 4. Hijrah i'tiqad, ada fikriyah, kemudian syu'uriyah, as-sulukiyah. Hijrah i'tiqad yaitu hijrah keyakinan, iman, mengalami proses naik dan turun, kuat dan lemah. Terkadang iman bercampur dengan kemusyrikan dan terkadang iman berada dalam kemurnian. Maka hijrah keyakinan mesti dilakukan bila keyakinan berada di tepi jurang kekufuran dan kemusyrikan. Hijrah fikriyah secara bahasa berasal dari kata fikrun, yang artinya pemikiran. Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi seolah dunia tanpa batas, berbagai informasi dan pemikiran dari belahan bumi bisa diperoleh di dua maya dengan mudah. Hijrah fikriyah mesti dilakukan dalam rangka meninggalkan pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian hijrah syu'uriyah atau cita rasa, kesenangan dan kesukaan. Diri manusia sering terpengaruhi oleh kesenangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mereka lupa akan kewajiban-kewajiban yang diperoleh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka hijrah syu'uriyah mesti dilakukan ketika hati manusia cenderung kepada kesenangan yang tidak sesuai Islam. Kemudian hijrah sulukiyah. Suluk berarti tingkah laku atau kepribadian dan biasa disebut juga akhlak. Akhlak mengalami perubahan berdasarkan perubahan nilai yang ada di masyarakat. Perubahan nilai dapat menggeser akhlakul karimah ke arah akhlakul sayyi'ah. Sehingga tidak aneh jika bermunculan berbagai tindak moral dan asusila di masyarakat. Maka hijrah sulukiyah mesti dilakukan ketika akhlak yang tercela berkembang
dan menyebar di lingkungan sekitar. Peristiwa hijrah menjadi nama kalender Islam yang ditetapkan pertama oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagai jawaban atau surat Gubernur Abu Musa al-Asy'ari, Khalifah Umar menetapkan tahun Hijrah untuk menggantikan penanggalan-penanggalan yang digunakan oleh orang-orang Arab sebelumnya. Khalifah Umar memilih peristiwa hijrah sebagai kalender dalam Islam, karena hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah merupakan peristiwa paling monumental dalam perkembangan dakwah Islam. Dan faktor Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah setelah wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah. Ancaman orang-orang Quraisy itu semakin keras terhadap Nabi Muhammad SAW. Para pemimpin Quraisy merupakan penentang-penentang yang cukup paling gigih. Menurut mereka kebangkitan Islam identik dengan kehancuran posisi sosial politik mereka. Kebangsawanan mereka akan hilang dan hancur karena Islam mengajarkan persamaan derajat manusia. Hal ini juga menyebabkan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Hijrah itu dianggap sebagai alternatif perjuangan untuk menegakkan ajaran Islam. Beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW memilih Yasrib atau Madinah sebagai tempat hijrah. Di antaranya, satu, Yasrib adalah tempat yang paling dekat. Kemudian sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan orang-orang di sana. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kakek Nabi Abdul Muthalib beristrikan orang Yasrib. Di samping itu ayahnya dimakamkan di sana. Penduduk Yasrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti yang sifat-sifatnya baik bagi diri Nabi sendiri. Hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah SWT. Menurut Syekh Al-Khudri, hijrah adalah sunnah para nabi sebelumnya. Tidak seorang pun dari mereka melainkan ia ditinggalkan ke negeri kelahirannya. Mulai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain-lain mereka juga mengalami proses hijrah. Masih menurut Al-Khudri, hikmah besar dari hijrah ini adalah seandainya Islam tersebar di Mekah, niscaya para pembenci Islam akan mengatakan sesungguhnya orang-orang Quraisy menginginkan kerajaan Arab, sehingga mereka menunjukkan salah seorang dari mereka yang menganjurkan supaya ia mengaku Nabi sehingga menjadi perantara untuk mencapai keinginan mereka. Reaksi orang kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad SAW. Ketika tokoh dan masyarakat kafir Quraisy mendengar keinginan dan persiapan Nabi Muhammad SAW akan pergi meninggalkan kota Mekah menuju Yasrib, mereka melakukan pertemuan di Darun Nadwa. Pertemuan tersebut terjadi pada hari Kamis 26 Syafar tahun 14 kenabian bertepatan dengan tanggal 12 September 622 Masehi. Dihadiri oleh suku Quraisy bertujuan antara lain mengatur strategi menghalangi dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Membuat Nabi segera memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Yasrib. Dalam waktu 2 bulan, hampir semua umat Islam kurang lebih 150 orang telah meninggalkan kota Mekah. Hanya Ali dan Abu Bakar tetap tinggal di Mekah bersama Nabi. Hasil pertemuan di Darun Nadwa itu beberapa usulan terkait tindakan mereka terapkan kepada Nabi Muhammad SAW, membiarkan beliau sampai hijrah ke Madinah dengan sendirinya, kemudian memenjarakannya hingga menghilangkan nyawanya. Mereka untuk membiarkan awalnya
membiarkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Tetapi keputusan itu tidak akan dapat memecahkan masalah karena kepergian Nabi Muhammad SAW dari Mekah boleh jadi akan menyiapkan kubu Yasrib Madinah untuk memerangi mereka. Jika mereka memilih kedua, yaitu menjarakannya, akan memicu umat Islam untuk membebaskannya. Maka mereka memutuskan untuk menghilangkan nyawa Rasulullah SAW dengan setiap waktu diwakili para pemuda kekar. Manakala Nabi Muhammad SAW keluar, mereka akan memukul secara bersamaan. Yang berani tanggung jawab menghilang nyawa ini akan dipukul oleh seluruh suku. Sehingga ketika Bani Abdul Manaf ingin menuntut balas, maka tidak ada menuntut semuanya. Sampai suatu malam para Al-Ghazal menyerang rumah Nabi SAW dan membunuh Nabi. Pada saat itu malaikat membawa wahyu turun mengabarkan rencana kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Dinyatakan dalam Al-Quran, artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya untuk menangkap dan menjarakanmu, membunuhmu dan mengusirmu dari Mekah. Mereka memikirkan tipu daya. Allah mengagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk hijrah. Beliau keluar dari rumah secara diam-diam. Orang-orang Quraisy untuk berusaha mencegah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Akhirnya usaha orang-orang usahanya tidak mendapatkan hasil. Nabi Muhammad SAW menjalankan hijrah dengan rencana sejak persiapan sampai pelaksanaan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW sampai ke Yasrib dengan selamat. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah, kafir Quraisy tidak menyiksa keluarganya. Dua alasan. Kafir Quraisy mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW telah keluar dari Mekah dan rencana mereka telah gagal. Rencana menyeret Ali bin Abi Thalib ke Masjid Al-Haram, mereka baru membebaskan Ali bin Abi Thalib setelah menghajarnya. Dua, tujuan kafir Quraisy hanya satu, membunuh Nabi Muhammad SAW karena mereka menganggap bahwa satu-satunya cara memadamkan Islam adalah dengan membunuh Nabi Muhammad SAW. Karena itu mereka tidak ada urusan dengan orang lain, dan mereka tidak mau bentrok dengan orang lain selain beliau Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang kafir Quraisy tidak menyiksa umat Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, mayoritas umat Islam telah hijrah sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena sebab utama rencana pembunuhan Rasulullah SAW karena hijrah bersama besar-besaran yang dilakukan umat Islam ke Madinah dan tersebarnya Islam di kota itu. Umat Islam berasal dari Mekah. Quraisy memiliki sanak saudara dan kerabat di Mekah. Hubungan kekerabatan menjadi penghalang mereka mengganggu dan menyakiti umat Islam.